Shalom, selamat pagi semua siswa-siswi kelas 9. Hari ini kita belajar materi Allah dan firman-Nya menjadi sumber kekuatanku dalam menghadapi cobaan. Nah, dalam kehidupan ini kita berhadapan dengan berbagai godaan dan tantangan hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan godaan? Godaan itu datang dalam berbagai bentuk, misalnya dari kesombongan, keserakahan, sampai ketidakpercayaan. Dan dunia menawarkan kepuasan instan, tetapi jalan Tuhan penuh dengan ujian iman. Sedangkan tantangan itu bisa berupa penyakit, kehilangan, atau berbagai masalah keluarga. Semua ini menguji ketahanan jiwa dan mendorong kita untuk mencari kekuatan dari luar diri. Nah, mari kita belajar dari teladan beberapa tokoh Alkitab dalam menghadapi godaan. Yang pertama, kita lihat kisah Daniel dalam menghadapi godaan. Daniel ini teguh dalam iman meskipun dia menghadapi berbagai tekanan. Dia harus menghadapi tekanan untuk menyembah berhala. Nah, tetapi Daniel tidak mau. Nah, kisahnya ini mengajarkan kita untuk tetap berpegang pada prinsip-prinsip Tuhan. Yang kedua, Ayub. Ayub harus kehilangan harta, keluarga, dan kesehatannya. Tetapi dalam menghadapi tantangan ini, Ayub tidak menyalahkan Tuhan. Ayub tidak marah, tetapi ia tetap percaya kepada Allah. Nah, kisahnya ini menunjukkan betapa pentingnya kita bersandar pada Tuhan dalam penderitaan. Nah, lalu yang paling perlu kita teladani dalam menghadapi tantangan dan godaan yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus menghadapi godaan di padang gurun setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam. Dia disuruh mengubah roti, menjatuhkan dirinya dari hubungan bait Allah. Dia juga disuruh untuk menyembah iblis. Tetapi Yesus tetap setia kepada Bapa. Ia melawan itu dengan firman-Nya. Ia mencontohkan kepada kita bagaimana mengalahkan godaan dengan firman Tuhan. Nah, karakter Kristus dalam menghadapi godaan itu ada 3 caranya. Yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapaknya untuk meminta kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi godaan. Sehingga kekuatan doa inilah yang memungkinkan Yesus untuk mengalahkan godaan iblis yang datang menghampiri kehidupannya. Yang kedua, Yesus menggunakan firman Tuhan sebagai senjata untuk menangkal godaan. Dalam setiap godaan yang dihadapkan kepadanya, dia selalu menangkalnya dengan menggunakan firman Tuhan. Dia menggunakan firman Tuhan untuk menunjukkan bagaimana kekuatan firman dalam mengatasi setiap cobaan hidup. Dan yang ketiga, dalam menghadapi godaan itu, Yesus tetap penuh dengan ketaatan. Yesus tetap taat kepada Bapa, sekalipun ia ditawarkan berbagai macam iming-iming termasuk kekuasaan. Tapi Yesus tetap menunjukkan ketaatannya dalam menghadapi godaan tersebut. Demikian juga dalam kisah Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Ini mau menunjukkan bahwa iman mereka adalah iman yang teguh. Daniel ini tetap berpegang pada keyakinan. Dia menolak untuk menyembah berhala. Dan dia mau menunjukkan bahwa yang patut disembah itu hanya Tuhan. Karena itu dia menunjukkan kekuatan imannya dalam menghadapi tekanan. Begitupun dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka berani menolak perintah raja untuk menyembah berhala. Ini mau menunjukkan bahwa sekalipun mereka diancam akan dibakar hidup-hidup di dalam api, tapi mereka tetap yakin bahwa Tuhanlah yang perlu disembah. Nah, kemudian kita lihat kisah Ayub. Bagaimana Ayub bersandar pada Allah dalam penderitaan. Sekalipun ia kehilangan harta, ia kehilangan keluarga, ia kehilangan kesehatan, Ayub tetap mengatakan, aku percaya kepada Allah. Bahkan ia mengatakan, segala sesuatu berasal dari Allah dan Allah berhak mengambilnya kembali. Iman yang luar biasa. Nah, kita belajar juga dari kisah Daud. Bagaimana Daud menghadapi godaan kuasa dan nafsu. Kita lihat bagaimana kekuasaan. Daud awalnya tergoda untuk merebut tahta dengan cara yang tidak benar.
Tetapi kemudian Tuhan menyadarkan dia, sehingga ia bertobat dan ia mau menyadari kesalahannya. Sehingga dia mau bertobat dan Tuhan memberikan kekuasaan yang luar biasa, sehingga Daud tetap mempunyai nama yang terbaik sebagai raja yang kedua di Israel. Yang kedua, Daud juga menghadapi godaan nafsu. Daud ternyata dia tergoda untuk berzina dengan istri Uria. Lalu Tuhan menyuruh nabi untuk menegur Daud. Dan akhirnya Daud menyadari akan dosa-dosanya, kemudian ia bertobat. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa firman Allah itu adalah sebagai sumber kekuatan dan penghiburan yang akan memampukan kita untuk menghadapi setiap godaan dan tantangan kehidupan. Apa sih fungsi firman Tuhan dalam menghadapi itu? Pertama, firman Tuhan memberikan kita pengetahuan dan pemahaman tentang jalan hidup. Dan ini yang membantu kita mengambil keputusan yang bijak dari setiap godaan-godaan yang kita hadapi. Yang kedua, firman Tuhan itu sebagai pembimbing. Firman Allah menjadi pembimbing dan penuntun yang menunjukkan jalan yang benar dan menjauhkan kita dari kesalahan. Dan yang ketiga, firman Allah membawa penghiburan dan pengharapan. Sehingga inilah yang memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Nah, mari kita menerapkan teladan tokoh Alkitab dalam kehidupan kita sehari-hari dengan 3 hal. Yang pertama dengan doa, yang kedua dengan firman, dan yang ketiga dengan ketaatan. Ketika kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta kekuatan dan bimbingan dalam menghadapi cobaan, maka yakin dan percaya kita akan keluar sebagai pemenang. Demikian juga, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk mendapatkan hikmat dan kekuatan dalam menghadapi godaan sama seperti Yesus yang melawan setiap godaan itu dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari belajar taat dalam segala hal, bahkan sekalipun kita dalam menghadapi godaan. Nah, kesimpulan dari materi kita pada hari ini adalah bagaimana kita percaya dan berserah kepada Tuhan dalam menghadapi berbagai cobaan. Allah dan firman-Nya adalah sumber kekuatan yang tak terbatas. Percaya dan berserah kepada Tuhan, maka Ia akan mampu memberikan kita kekuatan dalam mengatasi segala tantangan hidup dengan damai dan sukacita. Semoga anak-anakku boleh mengambil petik bagaimana kita menghadapi godaan dan cobaan dalam kehidupan masa remaja yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan cobaan untuk meninggalkan kehidupan rohani kita. Karena itu, mari kita percaya sepenuhnya kepada Allah, berserah pada Tuhan dengan mencontoh berbagai teladan yang sudah kita pelajari bersama pada hari ini.